Saat aku kembali, bukan kisah tentang siapa yang menang, tapi siapa yang tetap memeluk. Bahkan ketika dunia sempat menjatuhkan. Aldrian, 27 tahun, berjalan menyusuri lorong-lorong kantor pencakar langit di kawasan pusat bisnis Jakarta. Seragam biru tuanya sedikit lusuh, dengan sepatu hitam murahan yang solnya mulai terkelupas. Di tangannya ada ember kecil, dan di bahunya tergantung kain pel. Semua orang melewatinya seolah ia tak ada. Beberapa bahkan tak ragu mencibir atau menyuruhnya minggir tanpa memandang wajahnya. Wajahnya teduh, tak banyak bicara. Setiap geraknya tenang. Setiap sapaan rendah hati. Tapi tak ada yang tahu, pria yang setiap hari mengepel lantai marmer mengilap itu adalah Aldrian Arwin Prasetya. Satu-satunya pewaris Arwana Tech Corp, perusahaan raksasa teknologi yang kini tengah goyah secara internal. 2 tahun lalu, ayahnya, Arwin Prasetya, meninggal mendadak karena serangan jantung dalam sebuah konferensi internasional. Dunia berduka. Saham perusahaan sempat goyah. Semua media mencari pewaris yang hilang, namun Aldrian justru menghilang. Ia tak hadir di pemakaman publik. Tak ada pernyataan resmi dari keluarganya. Semua orang mengira dia menolak mewarisi bisnis ayahnya. Padahal, ia punya rencana lain. Ia memalsukan identitas, mengganti nama menjadi Adrian Wijaya, dan menyusup sebagai cleaning service di perusahaan milik keluarganya sendiri. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar peduli pada perusahaan ini. Siapa yang setia, dan siapa yang akan menikam dari belakang. Batinnya suatu malam saat membersihkan toilet lantai eksekutif. Hari-hari berlalu, seperti lembar-lembar kalender yang jatuh diam-diam. Aldrian menjalani setiap pagi dengan kesungguhan yang tak terlihat oleh mata orang lain. Bukan sekadar demi menyamar atau menjalankan misi rahasia, tapi karena jauh di lubuk hatinya, ia percaya, seseorang tak pantas memimpin dunia yang tak pernah ia rasakan dari bawah. Maka ia menyapu lantai, mencuci jendela, membersihkan jejak-jejak orang yang bahkan tak sudi menoleh padanya. Ia hidup dalam diam, mengamati dari pinggir, meresapi denyut kantor yang sibuk, sekaligus kejam. Namun, semakin dalam ia masuk ke labirin kekuasaan yang ia bangun bersama ayahnya dahulu, semakin busuk aroma yang tercium. Pak Bram, sosok berkemeja mahal dengan dasi terlalu ketat dan ego yang lebih tinggi dari gedung tempatnya bekerja, adalah yang paling pertama menyisakan kecurigaan. Kepala divisi keuangan itu bukan hanya kejam, tapi licik. Di balik rapat yang formal dan laporan yang rapi, ia menyusupkan pertemuan gelap dengan investor asing, menyembunyikan angka dalam laporan, dan membentuk kelompok elit kecil yang hanya setia pada uang dan ambisi. Dan ketika berhadapan dengan orang-orang seperti Aldrian, wajah Pak Bram berubah menjadi topeng angkuh yang menyebalkan. "Hei, kamu! Bersihkan cepat. Jangan mimpi jadi direktur, ya." Satu tendangan keras diarahkan ke ember tua yang membawa air kotor dan sabun. Bunyi logam bergema di lantai marmer, disaksikan belasan pasang mata yang memilih diam. Karena mereka tahu, membela yang lemah artinya membuka celah pada leher sendiri. Aldrian tak membalas. Ia tak bicara. Ia hanya menunduk, meraih kain pelnya yang basah, dan melanjutkan pekerjaannya seolah tak terjadi apa-apa. Tapi jauh di balik tatapan matanya yang teduh, ada bara kecil yang mulai menyala. Dan pada hari itu juga, saat langit kantor terlihat kelabu dari jendela tinggi lantai 7, Aldrian bertemu dengannya. Larissa, gadis berambut panjang, rapi dengan blus sederhana, yang datang ke pantry dengan 2 gelas kopi hangat di tangan. Senyumnya tidak palsu. Tatapannya tak ragu. Saat ia melihat Aldrian duduk sendirian di sudut, makan bekal seadanya,
Ia tak berlalu seperti yang lain. Ia menghampiri. Meletakkan satu gelas di depannya, kebanyakan beli kopi. Mau satu? Katanya ringan. Terima kasih, Mbak, tapi saya. Jangan panggil aku Mbak. Namaku Larissa. Dan sejak hari itu, langit yang kelabu di kantor itu punya sedikit semburat warna. Bukan karena cinta yang tiba-tiba mekar, tapi karena untuk pertama kalinya Aldrian merasa dilihat. Sebagai manusia, hari-hari berikutnya datang dengan pelan, membawa ritme yang baru bagi Aldrian. Larissa tak hanya menawarkan kopi, tapi juga kehangatan kecil yang tak bisa dibeli dengan jabatan atau saham. Obrolan mereka tumbuh dari basa-basi menjadi percakapan yang tulus, tentang hal-hal sepele seperti macet pagi hari, harga nasi uduk di kantin, sampai kisah tentang ibunya yang sedang sakit di kampung. Aldrian mendengarkan, selalu, dengan diam yang penuh perhatian. Ia tak banyak bicara, tapi Larissa merasa nyaman. Kadang, Larissa menyelipkan roti ke dalam tas makan Aldrian. Kadang ia pura-pura butuh bantuan sekadar agar bisa berbicara lebih lama dengannya. Dan bagi Aldrian, setiap tawa Larissa adalah jeda dari dunia yang keras dan penuh topeng. Ia mulai menantikan pagi bukan untuk menyamar, tapi untuk melihat senyumnya dari kejauhan. Tapi rasa yang tumbuh itu tak bisa dibiarkan liar. Ia sadar, terlalu dekat berarti membuka luka. Terlalu dalam berarti kehilangan kendali, karena Aldrian bukan siapa-siapa. Atau setidaknya, itulah yang semua orang pikirkan. Hingga pada suatu malam, ketika jam kantor sudah usai dan lorong kantor mulai sepi, Larissa duduk di pantry, dengan mata sembab dan surat di tangannya. Adrian. Aku mungkin akan keluar dari kantor ini. Jordan ingin aku ikut dia ke proyek luar kota. Tapi aku nggak yakin. Aldrian menatapnya, lama. Kata-kata tercekat di tenggorokannya, jangan pergi, hampir saja ia ucapkan. Tapi yang keluar hanyalah, kamu harus lakukan apa yang menurutmu benar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Aldrian merasa takut. Bukan karena penyamarannya bisa terbongkar, tapi karena ia mulai menyadari. Perasaan yang tumbuh di dadanya bukan sekadar hangat sesaat, namun yang ia tak tahu, badai sedang menunggu di balik pintu. Satu fitnah, satu pengkhianatan, dan satu keputusan yang akan mengubah segalanya. Karena cinta, tak pernah cukup jika kepercayaan telah dikoyak. Langit Jakarta memucat, seperti pertanda buruk yang terlalu halus untuk ditangkap dengan logika. Hari itu, seperti biasanya, Aldrian datang lebih pagi dari siapapun. Tapi langkahnya terasa lebih berat, karena semalam ia memutuskan sesuatu. Ia ingin jujur pada Larissa. Bukan hanya tentang perasaannya, tapi tentang siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir bekerja seperti tikaman yang datang dari arah yang tak terduga. Saat ia masuk pantry kecil di lantai 7, suasana sudah berbeda. Orang-orang tak lagi menatap dengan acuh, tapi dengan mata tajam dan penuh gosip. Bisik-bisik terdengar seperti desiran ular di semak belukar. Itu dia orangnya. Katanya ketahuan mencuri dari brankas unit. Bisa-bisanya, padahal mukanya polos banget, ya. Aldrian bingung. Sampai 2 satpam datang menghampirinya, membawa surat pemecatan sementara. Di meja manajemen lantai atas, Jordan, wakil direktur yang ambisius, duduk dengan wajah serius, sementara Pak Bram tersenyum miring di balik tangan yang disilangkan. Di layar, diperlihatkan potongan CCTV yang tampak menunjukkan Aldrian membuka laci keuangan kecil di ruang staf malam hari. Larissa berdiri di pojok ruangan.
Pucat. Tangannya gemetar menggenggam map merah. Matanya basah, tapi ia tak bicara. Aldrian memandangnya, menunggu satu kalimat. Satu kepercayaan. Tapi Larissa hanya menunduk. Dan disitulah dunia yang ia bangun dengan sabar. Lewat pel, sabun, dan senyuman pura-pura, runtuh dalam satu pukulan. Aldrian berjalan keluar dari gedung Arwana Tech seperti bayangan. Bukan karena malu, tapi karena kecewa. Semua catatan pengamatan yang ia simpan tentang korupsi Pak Bram, penyusupan data Jordan, kebocoran sistem internal, raib. Hard disk kecil yang ia sembunyikan di laci pantry hilang sejak pagi itu. Ia menyadari, mereka bukan hanya menjatuhkannya. Mereka menghancurkan satu-satunya alat buktinya. Malam itu, ia kembali ke rumah lama peninggalan ayahnya, rumah yang sudah lama tak ia kunjungi sejak menyamar. Foto ayahnya masih tergantung di dinding ruang kerja, wajah bijak dengan senyum penuh makna. Ayah, aku gagal. Air mata jatuh. Tapi bukan air mata kelemahan. Melainkan tangisan dari luka yang tak bisa diredam lagi. Namun saat fajar muncul, Aldrian bangkit. Tak dengan amarah, tapi dengan keheningan. Ia tahu, saatnya bermain di medan yang seharusnya. Dalam waktu 1 minggu, dunia berubah. Lewat jaringan lama ayahnya, Aldrian kembali masuk ke struktur pemegang saham. Ia membuka dokumen lama yang menyatakan warisan 60% saham atas namanya. Tertahan karena ia belum menandatangani pengesahan eksekutif pasca kematian ayahnya. Kini, ia tanda tangani dengan tenang. Melalui perusahaan cangkang luar negeri, ia membeli 2% saham tambahan dari investor kecil yang kecewa dengan performa perusahaan. Jumlahnya cukup untuk menjadikannya pemegang saham mayoritas tunggal. Bersama tim hukum ayahnya, yang dulu berjanji untuk selalu melindungi warisan keluarga, Aldrian menyiapkan langkah pengambil alihan. Tanggal rapat luar biasa ditetapkan. Seluruh direksi, manajer, dan staf dikumpulkan di auditorium utama Arwana Tower. Tidak ada yang tahu siapa yang akan datang. Hanya ada kabar bahwa investor baru akan mengumumkan pergantian pimpinan. Di dalam ruangan besar itu, layar besar menyala. Sebuah nama muncul, Aldrian Arwin Prasetya, CEO resmi Arwana Tech Corp, hening, lalu pintu terbuka. Seorang pria muda melangkah masuk, mengenakan setelan jas abu elegan, dengan postur tegas dan langkah pasti. Semua mata memandang tak percaya. Wajah yang kemarin mereka hina, kini berdiri sebagai pemimpin tertinggi. Selamat pagi. Saya minta waktu 5 menit, tidak lebih. Bukan untuk menjelaskan siapa saya. Karena kalian tahu betul siapa saya sebenarnya. Saya di sini bukan untuk balas dendam. Tapi untuk merapikan yang sudah terlalu lama dibiarkan berantakan. Ia menatap satu persatu wajah yang pernah mempermalukannya, termasuk Jordan, yang kini tampak gugup. Saudara Jordan dan Pak Bram akan segera diperiksa oleh audit eksternal dan otoritas hukum. Semua laporan manipulatif telah saya salin sebelum saya dikeluarkan. Dan bagi siapapun yang tetap ingin bekerja dengan integritas, saya beri tempat. Sorakan kecil muncul dari beberapa staf bawah yang pernah diam. Mereka tahu, keadilan akhirnya datang. Setelah rapat itu selesai, Aldrian masuk ke ruang CEO, ruangan yang dulu hanya ia lihat dari luar sebagai cleaning service. Ketika pintu diketuk, Larissa berdiri di sana. Ia membawa bunga lili putih, dan selembar surat pengunduran diri. Aku tahu aku tak punya tempat lagi di sini. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin bilang, aku percaya padamu.
Tapi aku terlalu takut untuk melawan orang-orang yang lebih berkuasa. Dan aku salah. Aldrian tak menjawab langsung. Ia menatap bunga itu, lalu matanya sendiri terpantul di kaca jendela tinggi. Dulu aku datang untuk mencari siapa yang bisa aku percayai. Tapi ternyata, mungkin tak ada yang bisa. Cinta butuh keberanian dan kepercayaan. Jika salah satunya hilang, maka sisanya ikut mati. Larissa menangis. Tak membela diri. Tak meminta kembali, dan seperti itu. Ia pergi, Aldrian kini punya segalanya. Jabatan, kuasa, kemenangan yang adil. Tapi di ruang paling dalam hatinya, ada satu sudut yang tak pernah bisa ia sentuh lagi. Tempat Larissa pernah tinggal. Ia memenangkan pertempuran, tapi seperti yang pernah dikatakan mendiang ayahnya dalam surat lama yang akhirnya ia temukan di brankas rumah. Nak, kelak kau akan mengerti, bahwa dalam hidup, tak semua yang kau perjuangkan bisa kau genggam bersamaan. Ada saatnya, untuk mencapai puncak, kau harus melepaskan yang paling kau jaga. Dan itulah luka paling sunyi yang tak bisa dilihat siapapun. Hari-hari berlalu, tak lagi membawa desakan, tapi keheningan. Aldrian kini menjadi nama besar. Di majalah bisnis, ia disebut CEO termuda paling berpengaruh di Asia Tenggara. Di media sosial, wajahnya terpampang dengan kutipan-kutipan bijak yang bahkan tak pernah ia ucapkan sendiri. Namun di balik layar, hidupnya berubah menjadi rutinitas yang nyaris tanpa warna. Setiap pagi, ia datang lebih awal, masuk ruangannya yang luas dan dingin. Dindingnya dari kaca, lantainya dari kayu terbaik. Tapi ia merasa kosong. Ini semua milikku. Tapi mengapa terasa seperti milik orang lain? Ia mulai rindu pada suara pel dan sabun. Pada ruang pantry sempit. Pada tatapan polos Larissa saat menyodorkan kopi hangat, ia sudah mendapatkan segalanya. Tapi ia juga telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan saham, tidak bisa diganti dengan kejayaan. Dan setiap Senin pagi, meja kerjanya selalu dihiasi seikat bunga lili putih. Ia tak pernah menanyakan dari siapa. Tapi ia tahu, suatu malam, Aldrian duduk di balkon lantai 54, menatap lampu-lampu kota yang kelap-kelip seperti bintang di bumi. Di tangannya ada surat lama dari ayahnya, berisi pesan yang membuatnya berhenti sejenak dari ambisinya. Jangan jadikan hidup sebagai tangga yang hanya kau daki nak. Kadang yang paling penting bukan di atas sana, tapi yang kau lewati dalam perjalanan ke atas. Kata-kata itu menamparnya pelan, tapi dalam. Ia mulai mempertanyakan apa arti sebenarnya dari menang. Apakah membuktikan bahwa ia bisa memimpin? Apakah membersihkan semua pengkhianatan? Atau justru berani kembali menjadi manusia, bukan sosok yang dibalut oleh kekuasaan? Suatu malam, tanpa pengawal, tanpa setelan jas, Aldrian diam-diam kembali ke pantry lama di lantai 7. Semua sudah berubah. Interior diganti. Tapi kenangannya masih sama. Di laci kecil di bawah wastafel, tempat ia dulu menyimpan harddisk rahasia, ia menemukan secari kertas. Usang. Terlipat, tulisan tangan Larissa. Aku tak pernah benar-benar percaya mereka. Tapi aku terlalu takut untuk membelamu di hadapan mereka. Jika suatu hari kamu membaca ini, ketahuilah. Aku masih menyimpan kenangan kita. Dan aku akan tetap mengingatmu bukan sebagai CEO, tapi sebagai pria yang membersihkan lantai tapi mampu membersihkan hatiku dari prasangka. Aldrian terdiam. Itulah momen ketika ia sadar, mungkin cinta memang tidak selalu bisa dimiliki.
tapi kejujuran. Selalu punya tempat untuk kembali. Keesokan harinya, Aldrian membuat keputusan yang mengejutkan seluruh direksi. Ia mundur sebagai CEO harian dan menyerahkan operasional kepada tim baru yang ia bentuk sendiri. Orang-orang yang selama ini setia, jujur, dan pernah dia lihat dari dekat saat menyamar. Ia memilih memimpin dari luar panggung. Membangun yayasan yang fokus pada pendidikan dan pemberdayaan anak muda di pedalaman, dengan satu tujuan. Mencetak pemimpin yang bukan hanya cerdas, tapi juga memahami arti menjadi manusia. Taman itu, dan hening yang tak membutuhkan jawaban. Taman itu kecil. Tak ada bunga mewah. Hanya rerumputan setengah kering, bangku kayu yang catnya mulai mengelupas, dan pohon-pohon Kamboja yang menjatuhkan bunganya diam-diam. Seperti kenangan, Aldrian duduk diam, seperti biasa. Membaca berkas program pelatihan yang disusun oleh timnya. Tapi perhatiannya terhenti bukan oleh angin, bukan oleh suara anak-anak yang bermain bola tak jauh darinya. Melainkan oleh sosok yang tak asing berjalan tergesa. Ia melihatnya dari samping. Gaya jalannya masih sama, tegas, tapi tidak sombong. Rambutnya lebih sederhana dari dulu, diikat ke belakang. Matanya tampak lebih matang, namun di dalamnya masih ada Larissa yang ia kenal dulu. Perempuan yang pernah membuatnya merasa menjadi manusia. Larissa? Langkah itu berhenti. Perempuan itu menoleh perlahan, seperti sedang menantang kenyataan yang datang terlalu cepat. Atau terlalu lambat. Aldrian. Tak ada pelukan. Tak ada air mata yang tumpah. Hanya dua pasang mata yang saling menatap, dan dalam diam itu, waktu seperti kembali ke pantry kecil bertahun lalu, ke saat di mana dua orang biasa saling melihat tanpa tahu apa yang akan mereka korbankan. Larissa mendekat. Ia duduk perlahan di bangku sebelahnya. Jarak mereka hanya satu lengan, tapi hati mereka seperti sedang mencoba menyeberangi lautan kenangan yang tak sempat dikatakan. "Kamu berubah," kata Larissa pelan. "Kamu juga," balas Aldrian, tersenyum kecil. "Tapi aku tahu, kamu tetap kamu." Mereka terdiam lagi. "Aku kira aku nggak akan pernah lihat kamu lagi," kata Larissa, suaranya serak. "Aku kira juga begitu. Tapi ternyata dunia tidak sejauh itu. Hanya hati kita yang sempat saling menjauh." Larissa tertawa lirih. Matanya mulai berkaca. "Aku bukan datang ke sini untuk mencari kamu. Kamu tahu? Dan aku juga nggak duduk di sini untuk menunggu siapapun. Lalu, mungkin kita cuma ketemu lagi. Bukan karena harus, tapi karena sudah waktunya." Mereka tertawa kecil, sama-sama menertawakan keanehan takdir. Lalu sunyi datang lagi. Tapi kali ini, tidak menyakitkan. Pertemuan bukan untuk mengulang, tapi untuk mengerti. Larissa bercerita tentang kepergiannya ke daerah untuk mengajar anak-anak. Tentang luka yang ia sembuhkan sendiri. Tentang surat yang ia tinggalkan di pantry, dan harapan kecil bahwa suatu hari seseorang akan membacanya. Aldrian mendengarkan. Dalam diam, ia tahu mereka berdua telah tumbuh. Tidak lagi terikat oleh masa lalu, tapi terhubung oleh pilihan yang kini sejalan. "Larissa," kata Aldrian tiba-tiba, "kamu tahu nggak, dalam semua pencapaian yang aku raih, cuma satu hal yang selalu hilang." "Apa?" "Seseorang yang bisa aku ajak duduk seperti ini, tanpa topeng, tanpa pertanyaan siapa aku, atau apa yang aku punya. Hanya duduk seperti manusia."
Larissa menunduk. Tangannya mengusap bungkus kopi kaleng yang ia bawa. Kamu masih suka kopi? Selalu. Yang pahit? Karena hidup sudah terlalu manis. Katanya, jawab Aldrian dengan senyum tipis, dan mereka tertawa. Kali ini lebih lepas, tapi tawa itu bukan dari bibir dua orang yang jatuh cinta, melainkan dari hati dua jiwa yang pernah patah, dan kini berani terbuka kembali. Tak ada janji yang dilontarkan sore itu. Tak ada kita kemana setelah ini. Hanya keheningan yang saling memahami, dan diam yang terasa seperti genggaman. Mereka tak butuh kata kembali. Karena sejatinya, mereka tak pernah benar-benar pergi. Hanya sempat tersesat oleh waktu, dan kini bertemu lagi, di tempat yang lebih dewasa, lebih ikhlas, dan ketika hari-hari berikutnya datang, mereka mulai menyusun hari baru, bukan dengan rencana besar, tapi dengan langkah kecil yang penuh rasa. Pernikahan mereka tidak megah, tidak ada ballroom, tidak ada gaun ribuan dolar, tidak ada tamu kehormatan yang penuh protokol. Hanya taman kecil, musik akustik sederhana, dan janji yang dilafazkan. Dalam diam yang sakral, Aldrian tetap menjaga kesederhanaannya. Bahkan di hari pernikahan, ia memilih untuk tetap menjadi Adrian, pria biasa yang tidak ingin dikenal karena kekayaannya. Larissa pun tidak menuntut kemewahan. Ia tahu, pernikahan bukan tentang pesta, tapi tentang dua hati yang siap dibuka kembali setelah sempat terkunci oleh masa lalu. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Di salah satu cabang Arwana Tech wilayah Bandung, seorang pria parubaya sedang memimpin rapat dengan suara tinggi dan sikap arogan. Namanya Herman Kusuma, paman Larissa dari pihak ibu, menjabat sebagai kepala cabang dan telah lama merasa dirinya berjasa besar bagi perusahaan. Ia tak tahu bahwa anak muda misterius yang kini menjadi pemain besar di belakang layar, yang mengatur alokasi investasi, menandatangani revisi sistem SDM dan memilih direktur baru, adalah pria yang kini menjadi suami keponakannya. Dan ketika Larissa, yang ikut pindah ke Bandung mendampingi suaminya, datang ke kantor cabang dengan sederhana, memperkenalkan diri sebagai istri dari konsultan luar yang kerap berkoordinasi dengan kantor pusat, Herman langsung bersikap merendahkan. Kamu pikir siapa kamu? Istri konsultan? Jangan ikut campur urusan kantor, ini bukan tempat main perasaan. Pernikahan bukan tiket untuk ikut menilai kerja kami. Ya. Larissa diam. Ia tak membalas. Tapi malam itu, ia pulang dengan mata sembab. Aldrian mendengarnya dalam diam. Ia duduk di meja kecil apartemen mereka, memandangi wajah istrinya yang menunduk. Dan luka lama di dalam dirinya perlahan tergores lagi. Penghinaan yang dibungkus angkuh oleh mereka yang merasa lebih tahu, lebih tinggi. Tapi kali ini, Aldrian tidak akan diam selamanya. Aldrian belum ingin membuka jati dirinya. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, kebenaran yang diungkap terlalu cepat hanya akan menimbulkan kegaduhan. Bukan kesadaran, ia ingin melihat sejauh apa seorang pria bernama Herman Kusuma, paman Larissa, berani menginjak harga diri seorang perempuan, hanya karena merasa ia lebih tinggi di mata dunia. Kantor cabang Arwana Tech Bandung bukan tempat kecil. Kantor ini mengelola distribusi software bagi 5 provinsi dan menjadi titik utama pelatihan SDM. Tapi sejak Herman menjabat, kantor itu berubah menjadi kerajaan kecil. Lingkaran kekuasaan dibentuk dari mereka yang menjilat. Sistem evaluasi tak lagi berdasarkan kinerja, tapi pada loyalitas dan pelatihan karyawan. Lebih sering jadi formalitas demi menyedot anggaran. Aldrian melihat semuanya dari balik layar. Sebagai konsultan pusat, ia memiliki akses terhadap laporan keuangan dan data SDM. Tapi ia tidak langsung bertindak.
Ia membentuk tim audit bayangan yang terdiri dari 3 orang. Tegar, mantan programmer internal yang dulu disingkirkan Herman karena terlalu kritis. Gita, staf keuangan yang selalu dicap bawel, padahal hanya jujur. Nanda, staf pelatihan yang punya akses ke database penilaian palsu. Mereka bekerja diam-diam. Mengumpulkan data, merekam perintah Herman yang bersifat manipulatif, dan mencocokkan selisih antara dana yang diklaim dan dana yang benar-benar digunakan di lapangan. Dalam waktu 2 minggu, cukup banyak ditemukan, ada lebih dari 120 juta rupiah dana pelatihan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 3 orang karyawan senior yang menolak ikut sistem nilai palsu dinonaktifkan tanpa surat resmi. Larissa, yang ikut terlibat sebagai sukarelawan dalam pelatihan, justru dikucilkan secara halus, tak diundang rapat, ditinggalkan saat kegiatan, bahkan sesekali dijadikan bahan olok-olok. Istrinya konsultan lepas kok ikut-ikutan bicara struktur pelatihan sih? Ini kantor, bukan ruang curhat rumah tangga. Aldrian tahu. Larissa tak pernah mengeluh. Tapi dari caranya diam, dari sorot matanya yang mulai tak secerah dulu, ia paham. Seseorang sedang merampas martabat perempuan yang ia cintai. Aldrian menyusun rencana. Ia membuat sistem simulasi pelatihan online yang ditanamkan ke server pusat. Tanpa sepengetahuan Herman, sistem ini secara otomatis mencatat siapa yang mengubah evaluasi, siapa yang menandatangani laporan fiktif, dan siapa yang menerima fee tidak resmi dari vendor pelatihan. Kemudian, ia mengatur satu pertemuan virtual antara tim cabang dan konsultan pusat, dirinya sendiri. Herman hadir dengan malas. Saya kira ini cuma evaluasi bulanan, bisa cepat aja ya? Saya banyak agenda lain. Aldrian menyalakan kamera. Masih dengan wajah tenang, tanpa tanda pangkat. Tenang, Pak. Saya juga nggak suka rapat panjang. Jadi mari kita buka laporan dulu. Satu persatu bukti ditampilkan di layar. Laporan palsu. Pengeluaran pelatihan yang tidak sesuai. Video perintah lisan Herman kepada staf keuangan. Wajah Herman mulai berubah. Ini apa-apaan ini? Fitnah? Siapa kamu sebenarnya? Kamu pikir kamu siapa bisa nuduh saya begini? Aldrian tidak langsung menjawab. Ia menatap tajam ke kamera, lalu berkata tenang, saya hanya konsultan, Pak. Tapi di belakang saya berdiri seluruh sistem integritas Arwana Tech, dan Anda sedang menghadapinya. Setelah rapat itu, Herman panik. Ia mencoba menghubungi direksi pusat, yang tak tahu apa-apa, karena Aldrian memang bekerja dalam senyap. Ia memanggil Larissa secara pribadi. Tapi pertemuan itu menjadi bumerang. Saya tahu kamu anak baik, Larissa. Tapi suamimu itu mencurigakan. Saya bisa bantu kamu keluar sebelum semuanya terlambat. Larissa menatap pamannya dengan wajah datar. Sorot matanya tak lagi lembut. Ia bukan lagi gadis yang mudah dibungkam oleh status dan tradisi keluarga. Paman yang harus hati-hati justru bukan aku, katanya. Suaranya rendah tapi tajam, tapi orang yang terlalu percaya diri pada kebohongannya sendiri. Paman Herman terdiam, tak terbiasa mendengar Larissa bicara setegas itu. Larissa, kamu bicara seolah-olah tahu segalanya. Bukan aku yang tahu segalanya, Paman, jawab Larissa pelan. Tapi dunia punya cara sendiri menunjukkan kebenaran dan menelanjangi yang bersembunyi di balik jabatan. Herman tertawa pendek, lebih karena gugup daripada angkuh. Hati-hati bicaramu. Jangan sampai nanti kamu dan suamimu sendiri yang malu. Larissa berdiri, mengangkat tasnya dengan tenang. Kami tidak pernah malu hidup sederhana.
Paman. Ia menatap lurus ke mata pamannya. Yang memalukan adalah ketika seseorang hidup dalam kemewahan yang dibangun di atas kebohongan dan penghinaan. Ia melangkah pergi. Dan untuk pertama kalinya, langkah Larissa terasa seperti langkah seorang perempuan yang bukan lagi sedang melindungi harga diri suaminya, melainkan harga dirinya sendiri. Aldrian belum mengumumkan identitasnya, tapi ia sudah memegang semua bukti. Ia sudah siap mempermalukan seseorang yang terlalu lama merasa di atas, hanya karena belum pernah dihadapkan pada kenyataan yang lebih tinggi darinya. Dan kali ini, ia tak hanya melindungi perusahaannya, ia sedang melindungi harga diri istrinya dengan cara paling elegan, bukan membalas, tapi mengungkap. Malam itu, Larissa menceritakan semuanya pada Aldrian. Ia tidak menangis, tidak mengeluh, hanya duduk bersandar di sofa, menatap langit-langit sambil berkata, "Aku tidak butuh kamu membalasnya. Tapi kalau suatu hari kebenaran muncul, aku ingin dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri." Aldrian menggenggam tangannya. Hening. Dalam pikirannya, satu kalimat ayahnya kembali terngiang. Kadang, kemenangan terbesar adalah ketika kita mampu menahan kebenaran. Sampai waktunya sendiri yang mengizinkan ia lahir. Ia belum ingin mengumumkan jati dirinya. Belum sekarang. Bukan karena takut, tapi karena saat seseorang bersembunyi dalam kebohongan, ia akan semakin berani. Dan semakin berani ia melangkah dalam gelap, semakin besar bayangan dirinya saat cahaya datang. Aldrian tahu, waktunya akan tiba, dan ketika itu datang, bukan hanya nama baik yang akan dibersihkan, tapi juga hati yang selama ini telah diinjak oleh keangkuhan. Jakarta, Kantor Pusat Arwana Tech Auditorium Utama. Hari itu langit Jakarta mendung. Bukan mendung yang mengancam hujan, tapi yang menekan dada. Seperti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Auditorium utama dipenuhi kepala cabang dari seluruh Indonesia. Ada nama-nama besar, jajaran komisaris, hingga partner asing, dan di barisan depan, duduk Pak Herman Kusuma, Kepala Cabang Bandung, dengan setelan jas abu-abu dan senyum puas di wajahnya. Ia tak tahu, senyum itu akan jadi senyum terakhir. Sebelum semua topeng terbakar habis. Moderator rapat, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan laporan perkembangan transformasi sistem internal, serta evaluasi manajemen cabang. Beberapa kepala cabang gelisah. Isu tentang audit senyap beredar, tapi belum ada yang tahu siapa dalangnya. Dan untuk itu, kami mengundang konsultan integritas internal, yang selama 2 tahun terakhir telah menyusun struktur baru dari balik layar. Mohon sambut dengan hormat Tuan Aldrian Arwin Prasetya. Senyap. Diam. Telinga mulai berdenging. Pak Herman tertawa kecil. Maksud mereka siapa? Mana ada Aldrian muncul di sini? Tapi tawanya terhenti saat seorang pria berdiri perlahan dari kursi belakang. Melangkah ke depan dengan setelan biru gelap. Tenang. Wajahnya familiar. Tapi kali ini tidak menyamar. Semua mata tertuju padanya. Larissa, yang hadir di sudut ruangan sebagai tamu diam, menunduk, air matanya menggenang, bukan karena takut, tapi karena tahu masa diam itu akhirnya selesai. Aldrian berdiri di podium. Selamat pagi. Nama saya Aldrian Arwin Prasetya, putra dari mendiang Arwin Prasetya, pendiri Arwana Tech. Selama 2 tahun terakhir, saya menyamar sebagai pegawai biasa, sebagai cleaning service, sebagai konsultan bayangan, bukan karena saya tidak sanggup memimpin, tapi karena saya ingin tahu,
Siapa yang bisa saya percayai untuk ikut membangun? Riuh. Kamera media mulai menyala. Para kepala cabang saling berbisik, dan hari ini saya tidak datang membawa gelar. Saya membawa bukti. Layar besar menyala. Slide laporan audit cabang Bandung, data transaksi palsu, skema penghilangan dana pelatihan, audio rekaman intimidasi staf, evaluasi fiktif, catatan penghinaan terhadap staf pelatihan termasuk istri sah saya, Larissa Prasetya, Pak Herman pucat. Ia berdiri mendadak, menyela keras, "Ini jebakan. Kamu menyamar hanya untuk mempermalukan saya." Aldrian memandangnya. Tak marah. Tak berteriak, "Saya menyamar untuk melindungi perusahaan ini dari orang-orang seperti Anda." Kalimat penutup yang membungkam. Dan kepada Anda, Pak Herman, mulai hari ini, Anda dinonaktifkan dari jabatan. Anda akan diperiksa, bukan karena dendam pribadi, tapi karena perusahaan ini dibangun oleh ayah saya dengan satu nilai: mengangkat yang jujur, menyingkirkan yang congkak. Para kepala cabang berdiri dan memberi tepuk tangan. Sebagian yang dulu pernah menghina Aldrian saat menyamar, kini hanya bisa tertunduk malu. Larissa tetap duduk diam. Tapi Aldrian turun dari panggung, menghampirinya. Ia menggenggam tangan istrinya di depan semua orang. Bukan sebagai pria yang menang, tapi sebagai pria yang tidak pernah melupakan siapa yang selalu berdiri di sisinya, bahkan ketika dunia menginjaknya. Herman keluar dari gedung dengan wajah hancur, tanpa kemarahan, hanya kekosongan. Larissa dan Aldrian berjalan keluar gedung, diiringi hujan gerimis, tapi langkah mereka tenang. Cinta sejati bukan tentang siapa yang menang di akhir, tapi siapa yang tetap menggenggam saat semua terasa hancur. 2 bulan setelah pengungkapan itu, nama Aldrian Arwin Prasetya menjadi buah bibir di dunia bisnis. Forbes menulis tentang CEO bayangan yang membuka topeng perusahaan sendiri. Berbagai tawaran wawancara mengalir, undangan konferensi, bahkan tawaran merger dari luar negeri. Tapi Aldrian tak tertarik jadi wajah dari semuanya. Ia menolak tampil di media, menutup akun media sosialnya, dan hanya menyampaikan satu pesan resmi kepada publik: "Saya bukan ingin menjadi yang dikenal. Saya hanya ingin menjadi yang berguna." Aldrian dan Larissa pindah dari ibu kota. Mereka membeli sebidang tanah di luar Yogyakarta, membangun rumah kecil di tengah ladang teh. Tak ada satpam, tak ada pelayan, tak ada plakat nama. Di samping rumah, berdiri bangunan kayu sederhana yang mereka beri nama Yayasan Kembali ke Akar. Tempat itu menjadi pusat pelatihan soft skill dan karakter untuk pemuda-pemudi desa. Bukan untuk mencetak karyawan, tapi manusia yang kuat secara batin dan jujur dalam sikap. Kalau ingin belajar jadi pemimpin, kata Aldrian dalam salah satu kelas kecilnya, jangan mulai dari podium. Mulailah dari menyapu lantai yang bukan milikmu. Mereka hidup seperti orang biasa. Pagi menyapu halaman, siang membantu di kebun, sore menyeduh teh bersama. Kadang Larissa membaca buku di bawah pohon jati. Kadang Aldrian memperbaiki rak bambu di perpustakaan kecil yayasan. Tidak ada "Aku cinta kamu" yang diumbar. Tidak ada postingan mesra. Tapi setiap sore, Larissa selalu menyiapkan 2 gelas kopi. Yang satu, pahit. Yang satu lagi, sedikit manis. Karena katanya, hidup mereka sudah cukup getir untuk dibagi rasa. Masih suka kopi pahit? Tanya Larissa di suatu sore. Selalu, jawab Aldrian. Karena rasa pahit itu jujur, ya? Karena pahit itu membuat kita sadar bahwa manisnya hari ini bukan datang sendiri. Di dunia yang sibuk mengejar pencapaian, mereka memilih untuk kembali pada makna. Tak perlu dikenang sebagai legenda,
tak perlu dihormati sebagai raja, mereka hanya ingin diingat sebagai dua orang yang pernah jatuh, lalu saling menemukan, bukan di tengah sorak-sorai, tapi dalam hening yang memahami.